Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bauran pemasaran. Gimana udah pada siap belajar? Harus siap dong ya, walaupun kita hanya bisa bertemu via online. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah melalui kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menerapkan perencanaan bauran pemasaran dan menyusun rencana bauran pemasaran. Nah, yang pertama ini ada pengertian bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran dapat diartikan sebagai seperangkat alat pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target pasarnya. Alat pemasaran atau unsur-unsur pemasaran dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok variabel yang dikenal sebagai 4P, yaitu produk, harga, distribusi, dan promosi. Keempat variabel tersebut dapat dikombinasikan dan saling berkaitan satu sama lain, sehingga keputusan di satu bagian akan mempengaruhi tindakan di bagian lain, sebagaimana halnya konsep sistem. Jadi, keempat P ini saling berkaitan satu sama lain. Nah, karena pembahasan bauran pemasaran ini banyak, akan dibagi dalam 2 pertemuan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas produk dan harga terlebih dahulu. Nah, ini ada unsur-unsur bauran pemasaran atau 4P. Yang pertama ini ada produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, atau dikonsumsi, dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Yang kedua, ada harga atau price. Harga dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang atau ditambah beberapa barang kalau mungkin yang dibutuhkan untuk mendapatkan sebuah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Yang ketiga ada promosi atau promotion. Promosi merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk, atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Yang keempat ini ada tempat atau place. Produk industri manufaktur, place diartikan sebagai saluran distribusi. Sedangkan untuk produksi jasa, place diartikan sebagai tempat pelayanan jasa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas 2P dulu ya, yaitu produk atau produk dan harga atau price. Yang pertama ada produk atau produk. Nah, dalam perencanaan produk harus memikirkan produk pada 3 tingkat, yaitu produk inti. Produk inti merupakan jasa untuk memecahkan masalah atau manfaat inti yang dicari konsumen ketika membeli suatu produk. Hal ini didasarkan pada pertanyaan apa yang sebenarnya dibeli oleh pembeli. Yang kedua ada produk aktual. Bagian dari produk yang meliputi tingkat mutu, sifat, rancangan, nama merek, dan pengemasan, serta sifat lain yang digabungkan untuk memberikan manfaat produk inti. Yang ketiga ada produk tambahan, yaitu tambahan servis atau pelayanan dan manfaat bagi konsumen yang diberikan di sekitar produk inti dan produk aktual. Nah, contoh dari produk inti, produk aktual, dan produk tambahan ini, misalnya pada barang mobil. Nah, saat kita membeli mobil, produk inti yang ditawarkan dari mobil ini adalah kenyamanan. Jadi, produk inti ini merupakan manfaat dari produk yang kita beli atau yang kita jual. Yang kedua ini produk aktual dari mobil. Nah, untuk mendukung kenyamanan si mobil, mobil tuh biasanya menawarkan berbagai fitur-fitur, kayak misalnya kursi yang empuk, terus ada AC, ada radio, sehingga kita bisa tidak kehujanan, tidak kepanasan, sehingga menciptakan kenyamanan saat menggunakannya. Yang ketiga itu tambahan atau produk tambahan ya. Produk tambahan ini bersifat tidak terlihat gitu.
Kayak contohnya produk tambahan mobil ini seperti gratis servis. Nah, saat beli mobil, mobilnya diantar ke rumah. Jadi produk tambahan ini merupakan pelayanan-pelayanan tambahan dari, penjual kepada pembeli. Atau contoh lain seperti saat kita beli pulpen. Produk inti pulpen ini, tujuan kita membeli pulpen ini awalnya agar bisa menulis. Nah, produk aktual dari pulpen adalah tinta, warna pulpen, terus warna tintanya pulpen, terus jenis-jenis tintanya kan ada berbagai macam-macam. Nah, produk tambahan dari pulpen ini, contohnya keramahan, eee, pelayanan saat kita membeli pulpen itu bisa masuk ke produk tambahan. Selanjutnya ada klasifikasi produk. Klasifikasi barang konsumen untuk konsumen pribadi, ini ada 4 ya. Yang pertama ada produk sehari-hari atau convenience product. Yang pertama ini, ada produk kebutuhan pokok. Contohnya ini kayak sembako, kayak beras, habis itu gula, terus minyak, pokoknya bahan-bahan, kebutuhan pokok yang kita konsumsi terus-menerus gitu. Yang kedua ada produk impuls, barang yang dibeli secara mendadak tanpa perencanaan. Contohnya ini kayak coklat, kayak permen. Nah, produk-produk impuls ini kalau di supermarket ini biasanya ditaruh di dekat kasir. Kan di depan kasir tuh biasanya ada macam-macam permen, ada coklat. Nah, itu tuh termasuk produk impuls. Yang ketiga ini ada produk keadaan darurat. Dibeli ketika konsumen, membutuhkan produk tersebut. Kayak misalnya santan. Kan nggak semua makanan itu, dibuatnya dengan santan kan. Jadi, santan termasuk produk keadaan darurat untuk makanan-makanan tertentu. Terus, ada juga cabai, kan nggak semua masakan ini, eee, dimasak menggunakan cabai, jadi kita membeli cabai hanya saat butuh saja. Yang kedua ada produk shopping atau shopping product. Produk shopping adalah produk yang dibeli oleh konsumen dalam proses pembeliannya mempertimbangkan mutu, harga, dan gaya. Nah, produk shopping ini dibagi menjadi dua, yaitu produk homogen dan produk heterogen. Produk homogen adalah produk yang mempunyai mutu sama tetapi harganya cukup berbeda. Karena sifat antara satu produk dengan produk yang lain ini mirip, jadi konsumen biasanya dalam membeli produk homogen ini mempertimbangkan harga. Karena sifatnya yang mirip, jadi tidak memiliki konsumen yang setia. Jadi konsumen ini membeli produk homogen melihat harga. Contohnya ini kayak produk susu. Nah, kita kan kalau misalnya membeli susu, antara susu A, susu B, susu C, ini kan tidak terlalu kelihatan perbedaannya. Terus harganya juga mirip-mirip kan. Biasanya konsumen yang membeli susu ini lebih memperhatikan harga. Harga yang termurah biasanya yang akan dibeli. Hal ini berlaku juga pada produk gula. Kita kan tidak terlalu bisa melihat perbedaan antara gula A, B, dan C. Jadi biasanya membeli gula ini berdasarkan harga yang termurah aja. Terus yang kedua ini ada produk heterogen. Memiliki sifat yang mudah dibedakan dari produk lain. Nah, perbedaan produknya ini bisa dilihat dari bentuk fisik produknya, jaminan produknya, warna produknya, terus spesifikasi dari produknya. Konsumen memandang sifat produk lebih penting ketimbang harga. Contohnya ini kayak mobil ya, produk mobil. Kita bisa melihat dengan jelas perbedaan antara mobil A dan mobil B. Baik dari warnanya, dari mereknya, terus dari jenis mobilnya. Kan mobil tuh ada yang sport car, ada yang mobil SUV seperti Xenia. Kita bisa melihat dengan jelas perbedaannya. Dalam produk heterogen ini, hal-hal seperti warna, terus spesifikasi produknya, bentuk produknya, jenis produknya, ini tuh sangat mempengaruhi keputusan pembelian. Kayak misalnya kita mau beli mobil kan pasti kita disuruh milih warna mobilnya maunya apa sesuai keinginan kita. Terus kita butuhnya mobil yang kayak gimana. Seperti itu.
Terus yang ketiga ada produk khusus atau specialty product. Produk konsumen dengan karakteristik unik, sehingga pembeli bersedia melakukan usaha khusus untuk membeli. Nah, produk khusus ini biasanya terdapat pada barang mewah dan limited atau terbatas. Sehingga sekelompok konsumen ini rela mengeluarkan uang lebih demi mendapatkan barang tersebut. Contoh dari Contoh dari barang atau produk khusus ini, misalnya kayak perhiasan, mobil mewah, HP mewah. Orang untuk membeli produk khusus ini harus mengeluarkan uang lebih untuk mendapatkan produknya. Terus yang keempat ini ada produk yang tidak dicari. Produk yang keberadaannya tidak diketahui konsumen, atau kalaupun diketahui biasanya tidak terpikir untuk membeli. Jadi produk yang tidak dicari ini bukan berarti produk yang tidak ada bentuknya ya. Tidak dicari ini maksudnya barang yang tidak pernah terfikirkan oleh pengguna untuk membeli produk tersebut. Contoh barangnya ini misalnya alat pemadam api, terus asuransi, ada juga tabung oksigen. Selanjutnya ada atribut produk. Tiga unsur dari atribut produk. Yang pertama ini mutu produk. Mutu merupakan pengertian gabungan dari daya tahan, keandalan, ketepatan, kemudahan, pemeliharaan, dan perbaikan segala atribut lainnya. Yang kedua ada ciri-ciri produk. Dan yang ketiga ada model produk. Nah, atribut produk ini akan menjadi hal yang melekat pada produk. Jadi, jika kita ingin menciptakan suatu produk, kita harus benar-benar memikirkan atribut dari produk tersebut. Selanjutnya ada produk mix atau bauran bauran produk dan ada juga produk line atau lini produk. Nah, produk mix ini adalah seluruh barang yang ditawarkan untuk dijual kepada konsumen oleh perusahaan. Produk line adalah sekelompok barang-barang yang prinsipnya mempunyai fungsi yang sama dan memiliki karakteristik bentuk yang sama. Contoh dari produk mix dan produk line pada perusahaan PT Indofood. Nah, perusahaan Indofood ini memproduksi banyak macam jenis barang kan. Seperti ada mie instan, ada minyak goreng, ada tepung. Nah, mie instan ini dalam produk mix, maaf maksud saya, dalam produk lain, mie instan ini bisa dikategorikan sebagai L1, minyak goreng dikategorikan sebagai L2, dan tepung dikategorikan sebagai L3. Nah, di dalam produk lain atau lini produk, terdapat produk item. Contohnya, pada mie instan tadi kan termasuk L1. Nah, L1 ini terdapat jenis-jenis mie instan lagi. Kayak misalnya produk lain dari mie instan adalah ada Indomie, ada Sarimi, ada Supermie. Nah, Indomie, Sarimi, dan Supermie ini termasuk produk item dari mie instan. Selanjutnya ada produk mix. Di dalam produk lain tadi kan ada mie instan, minyak goreng, dan tepung. Nah, produk mix ini gabungan dari lini produk. Jadi mie instan, minyak goreng, dan tepung ini termasuk ke dalam produk mix PT Indofood. Selanjutnya ada kendala-kendala strategi produk. Tahap-tahap awal dalam proses manajemen pemasaran merupakan kendala bagi strategi produk unit bisnis, khususnya penetapan sasaran pasar dan penentuan posisi di pasar yang berdampak pada komposisi lini produk atau line product dan atribut produk-produk individual. Perkembangan waktu mengubah lingkungan tempat unit bisnis bersaing, mendorong timbulnya perubahan di dalam strategi produk, sehingga strategi produk juga dibatasi oleh daur hidup produk. Selanjutnya ada harga atau price. Nah, tujuan penetapan harga ini ada 4. Yang pertama bertahan hidup. Tujuan ini dilakukan pada saat perusahaan pada kondisi mendesak seperti persaingan ketat dan keinginan konsumen berubah. Harga yang ditetapkan dalam kondisi ini tidak berfokus pada keuntungan, melainkan cukup untuk menutup modal. Jadi dalam kondisi bertahan hidup ini tidak terlalu memikirkan keuntungan, yang penting modalnya ini tertutup. Yang kedua, ada memaksimalisasi laba jangka pendek.
Kebanyakan perusahaan akan menentukan harga pada tingkat yang nantinya akan menghasilkan keuntungan setinggi-tingginya. Mereka memperkirakan bahwa permintaan dan biaya ada hubungannya dengan tingkat harga, sehingga menetapkan tingkat harga tertentu untuk memperoleh keuntungan maksimal dan arus kas. Dalam hal ini, perusahaan lebih menekankan keuntungan jangka pendek. Yang ketiga ada unggul dalam bagian pasar. Perusahaan-perusahaan lain juga berusaha meraih pasar yang dominan. Perusahaan yang memiliki bagian pasar yang dominan akan menikmati struktur biaya yang rendah dan keuntungan jangka panjang yang tinggi. Perusahaan-perusahaan ini berusaha keras agar mendapat bagian pasar terbesar dengan cara menurunkan harga jual serendah mungkin. Jadi perusahaan agar mendapatkan pasar atau unggul dalam dominan pasar, biasanya dilakukan dengan cara harga jualnya ini diturunkan gitu atau harga jualnya rendah. Yang keempat ada unggul dalam kualitas produk. Suatu perusahaan mungkin berkeinginan menjadi pemimpin dalam hal kualitas produk di pasarnya. Pada umumnya, perusahaan ini menetapkan harga jual lebih tinggi agar bisa menutup biaya penelitian dan pengembangan dan biaya-biaya untuk menghasilkan mutu produk yang tinggi. Jadi, harga jualnya ini tergantung pada kualitas produknya. Semakin bagus kualitas produknya kan biasanya ada biaya penelitian dan pengembangannya. Jadi harganya akan lebih tinggi. Selanjutnya ada strategi harga. Dalam menentukan strategi harga atas suatu produk, harus dipertimbangkan produksi produk di pasar persaingan dan juga siklus kehidupan produk tersebut. Produk lain yang mempunyai target pasar sama dengan market leader-nya tentu tidak akan bisa menyaingi harga standar terendah dari market leader. Karena jika produk nomor 2 itu mematok harga sama dengan yang dilakukan market leader, konsumen lebih memilih merek yang menjadi market leader. Nah, contoh market leader ini kayak misalnya kalau di industri handphone ya, market leader-nya ini kan Apple. Nah, untuk perusahaan-perusahaan atau merek-merek handphone yang lain, jika ingin mematok harga yang tinggi atau tidak beda jauh dengan harga Apple, biasanya ini nggak akan laku gitu. Karena orang lebih lebih, berpikir lebih memilih, mending saya bayar lebih tinggi tapi mendapatkan Apple daripada dengan harga yang nggak beda jauh tapi mendapatkan merek yang lain, gitu contohnya. Jadi kalau misalnya kita ingin, menciptakan produk dan mengikuti market leader, kita harus, pintar-pintar mengatur harga. Selanjutnya ada metode-metode penetapan harga. Yang pertama ada metode cost plus pricing. Dalam metode ini, produsen atau penjual akan menentukan harga jual untuk satu unit barang, ditambah suatu jumlah tertentu untuk menutup laba yang diinginkan. Harga jual sama dengan biaya total plus margin, atau biaya total ditambah margin. Jadi dalam metode cost plus pricing ini, kita menghitung dulu nih modal yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang ini berapa, lalu kita tambah dengan keuntungan yang kita inginkan. Lalu yang kedua ada metode markup pricing. Penjual menentukan harga jualnya dengan cara menambah harga jual produk dengan sejumlah markup. Harga jual sama dengan harga beli tambah markup. Nah, metode cost plus pricing dan markup ini sebenarnya mirip-mirip. Jadi menghitung dulu biaya total yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang atau juga harga barang yang ingin kita jual kembali, lalu kita tambah dengan keuntungan yang ingin kita peroleh. Yang ketiga ada metode harga break even. Harga jual produk adalah sama besarnya dengan biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk. Jadi dalam metode harga break even ini, perusahaan tidak memikirkan keuntungan. Yang penting dari hasil penjualannya ini bisa menutup modal yang telah dikeluarkan. Nah, contoh perusahaan yang menggunakan harga break even, seperti e-commerce, Shopee, terus juga ada Gojek. Mereka ini mengeluarkan biaya untuk promosi-promosi dan juga memberikan harga yang rendah gitu kepada konsumen. Nah, jika konsumen sudah nyaman memakai
Shopee atau Gojek, nanti Shopee, atau Gojek ini secara perlahan baru akan mengambil keuntungan. Misalnya kayak menaikkan harga produknya atau mengambil biaya admin, dari penjualnya gitu. Jadi untuk menarik perhatian konsumen ini, perusahaan-perusahaan ini tidak mengambil untung dulu. Setelah konsumen nyaman, baru nanti, sedikit demi sedikit mengambil keuntungan. Yang keempat ada penetapan harga dalam hubungan dengan pasar. Dalam metode ini, harga tidak ditentukan berdasarkan biaya produksi, tetapi justru harga yang menentukan biaya bagi perusahaan. Jadi dalam penetapan harga dalam hubungan dengan pasar ini, melihat penjual-penjual lain gitu, harga jualnya tuh berapa. Nanti kita menetapkan harga jual pada produk kita sesuai dengan harga yang sudah ada di pasaran. Sekian pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.